Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saadatul Ria dengan NIM 1861040. Di sini kami akan menjelaskan tentang isu-isu manajemen sumber daya manusia dalam implementasi strategi untuk memenuhi evaluasi akhir semester ganjil mata kuliah manajemen strategi. Isu-isu manajemen sumber daya manusia dalam implementasi strategi. Isu-isu manajemen sumber daya manusia sesuatu yang menjadi pusat perhatian perencanaan strategi dalam manajemen sumber daya manusia. Implementasi strategi merupakan wujud pelaksanaan dari perencanaan strategi yang telah dibuat oleh manajemen guna mencapai tujuan perusahaan. Berikut ini 10 isu-isu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena 1. Merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. 2. Merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Yang keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemen. Yang kedua yaitu kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen untuk penerapan strategi. Kebijakan memungkinkan karyawan maupun manajer mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan mampu diterapkan dengan baik. Contoh isu-isu yang kiranya membutuhkan kebijakan manajemen yaitu 1. Merekrut melalui agen penempatan tenaga kerja, kampus atau surat kabar. Yang kedua, mempromosikan karyawan dari dalam ataupun merekrut dari luar. Saya Zuni Maulidia, NIM 1861013 akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas utama manajemen yang memungkinkan strategi dapat diimplementasikan. Manajemen strategi memungkinkan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Nilai nyata dari alokasi sumber daya terletak pada hasil pencapaian tujuan organisasi. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya: sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Yang keempat, mengelola konflik. Penetapan tujuan tahunan dapat memunculkan konflik karena individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, memunculkan tekanan, keterbatasan personal, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul antar individu. Pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu penghindaran, difusi, dan konfrontasi. Yang kelima, mencocokkan struktur dengan strategi. Alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Struktur seharusnya dirancang untuk memfasilitasi upaya-upaya strategis sebuah perusahaan dan karenanya mengikuti strategi tersebut. Kita mencermati isu ini dengan cara berfokus pada beberapa jenis struktur organisasi dasar, yaitu fungsional, divisional, unit bisnis strategis, dan matrik. Restrukturisasi dan rekayasa ulang. Restrukturisasi berkaitan dengan kepentingan pemegang saham, menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Rekayasa ulang berkaitan dengan kepentingan karyawan dan konsumen, menyangkut menyusun ulang atau merancang ulang tugas, kerja, dan proses demi peningkatan atau perbaikan biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Saya Reza Alfani, NIM 1861014 akan melanjutkan presentasi. Yang ketujuh, menghubungkan kinerja dan kompensasi dengan strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Perusahaan menawarkan bentuk-bentuk program bonus tertentu.
yang menyediakan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menghemat biaya selama masa-masa sulit dan berbagi laba selama masa-masa baik. Banyak perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kerja, alih-alih fungsi pekerjaan mereka sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Yang kedelapan, mengelola resistensi terhadap perubahan. Hampir setiap perubahan dalam struktur, teknologi, orang, atau strategi berpotensi mengganggu kenyamanan pada interaksi. Resistensi terhadap perubahan dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Strategi dalam menghadapi perubahan yaitu strategi perubahan paksa, strategi perubahan edukasi, serta strategi perubahan rasional. Yang kesembilan, mengelola lingkungan hidup. Perusahaan perlu merumuskan dan menerapkan strategi dari perspektif lingkungan hidup. Strategi-strategi lingkungan bisa mencakup yang pertama, pengembangan atau akuisisi bisnis ramah lingkungan. Yang kedua, divestasi atau beralih dari bisnis yang merusak lingkungan. Yang ketiga, upaya untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui minimalisir limbah dan konservasi energi. Yang keempat, pelaksanaan strategi diferensiasi melalui fitur produk yang hijau. Yang ke-10, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada untuk mendukung strategi baru yang diusulkan. Oleh karena alasan ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan, di antaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi rencana organisasi, peran modal, dan penegasan positif. Isu-isu manajemen sumber daya manusia itu sangat banyak dan luas. Tidak mematok pada 10 isu-isu manajemen sumber daya manusia yang telah dijelaskan sebelumnya. Isu-isu manajemen sumber daya manusia akan bertambah sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.